Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Alfianatullah. Saya mahasiswa dari Institut Sabraman Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi. Hormon adalah suatu zat kimia yang berupa getah yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang disalurkan ke dalam peredaran darah tertentu. Hormon pada hipofisis terbagi menjadi dua, yaitu hormon FSH dan LH. Hormon FSH dihasilkan oleh sel-sel asidofik yang berfungsi pada saat pubertas. Sedangkan hormon LH yang dihasilkan oleh sel-sel asidofik dan berfungsi mematangkan folikel dan sel-sel telur, serta merangsang terjadinya ovulasi. Folikel yang terlepas pada saat ovulasi disebut corpus luteum. Hormon pada ovarium terbagi menjadi dua, hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen adalah suatu senyawa steroid yang berfungsi terutama pada seks hormon wanita. Hormon estrogen meningkatkan proliferasi dan perkembangan sel-sel spesifik pada tubuh serta tanggung jawab pada sifat seksual sekunder wanita. Sedangkan hormon progesteron adalah hormon yang berasal dari golongan steroid yang sangat mempengaruhi kehamilan dan embriogenesis. Hormon progesteron hampir seluruhnya berkaitan dengan hasil akhir uterus untuk sifat seksual dan kelenjar mamae. Hormon pada plasenta terdapat 4 hormon, yaitu estrogen, progesteron, gonadotropin, dan somatotropin. Hormon gonadotropin chorion berfungsi untuk meningkatkan sekresi estrogen dan progesteron oleh corpus luteum. Sedangkan hormon estrogen berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan, kehamilan ibu dan jaringan janin. Hormon progesteron berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan, jaringan dan organ janin. Sedangkan hormon somatotropin berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan janin dan payudara ibu. Kontrol hormon terhadap siklus reproduksi. Hormon ini berpengaruh terhadap hipofisis sehingga sebagai mekanisme kontrol hormonal. Kontrol hormonal pada siklus reproduksi terbagi menjadi 3 siklus, yaitu siklus ovarium, siklus uterus, dan siklus vagina. Siklus ovarium, LH akan mengubah corpus luteum menjadi luteum yang menstimulasi corpus luteum untuk menjadi progesteron. Yang kedua, siklus uterus. Siklus uterus dipengaruhi oleh hormon ovarium, sehingga pada saat proses anovulasi lapisan endometrium tidak terlalu tebal sehingga tidak mengakibatkan pendarahan yang banyak. Yang ketiga, siklus vagina. Di dalam siklus vagina terdapat 2 siklus, yaitu siklus mamae dan siklus menstruasi. Siklus mamae pada saat masa pubertas, saluran kelenjar mamae sedikit dan pendek. Sedangkan pada saat kehamilan, saluran membesar dan terdapat cabang-cabang. Pada saat kehamilan, mamae melakukan sekresi dan hasil dari sekresi tersebut yaitu ASI. Yang kedua, siklus menstruasi.
Siklus menstruasi terdapat 3 fase. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase sekresi, dan yang ketiga fase askami. Fase menstruasi yaitu dimulai pada saat hari 3 sampai ke 5. Hari pertama menstruasi yaitu di mana rontoknya dinding fungsional secara spontan. Yang kedua fase sekresi. Fase ini terjadi pada saat hari ke-14 sampai 27. Progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum menginduksi kelenjar-kelenjar endometrium menjadi lebih besar. Yang ketiga, fase askami. Fase ini berlangsung dari hari ke-27. Apabila sel itu tidak dibuahi oleh korpus luteum, maka akan mengalami degenerasi reproduksi, progesteron menurun. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.